Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya, di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk dapat melanjutkan belajar secara online ini ya, di masa-masa wabah COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berhentinya atau hilangnya COVID-19 ini ya. Jadi semuanya masih tetap kita harus syukuri ya, walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Namun kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Apalagi Allah ya telah mengaruniakan kepada kita suatu nikmat terbesarnya yang tidak Dia berikan kepada seluruh manusia, yaitu nikmat dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan keesaannya ya, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyembah Allah sebagai satu-satunya Rabb dan satu-satunya ilah ya. Kemudian tak lupa kita bersyukur ya pada nikmatnya yang lain, yaitu nikmat mengenal sunnah dan mengamalkannya berdasarkan pemahaman para as-salaf as-salih, sehingga menjadi ya peluang terbesar diterimanya amal. Karena selain tauhid, selain keikhlasan, syarat diterimanya amal adalah dengan mengamalkan agama sesuai dengan yang diajarkan oleh nabinya dan sebagaimana yang difahami oleh para sahabatnya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan pada kita ya aturan hidup, yaitu agama Islam, sehingga kita dapat hidup sebagaimana layaknya manusia, bukan hidup sebagaimana binatang atau hewan yang menggerakkannya adalah insting dan hawa nafsunya. Adapun manusia, apalagi yang Islam, mereka dibimbing oleh cahaya Islam sehingga terwujudlah kebahagiaan ketika mereka hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Taib, tanpa memperpanjang muqaddimah lagi ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran imla ya. Kemarin kita baru masuk pelajaran pertama, ad-darsul awal, hamzatul wasli wa hamzatul qat'i, udah dijelaskan. Nah, kemarin udah sampai bahasan mawadi'u hamzatil wasli, posisi atau letak-letak hamzah wasal. Kita udah jelaskan, fil asma udah selesai ya. Nah, kemarin juga kita sudah masuk ke dalam fil af'al, hamzatul wasal pada af'al. Kemarin kita sudah baca yang nomor 1, madil khumasi ya. Nah, hari ini ya, afwan, sebelumnya bagi yang belum paham ya, boleh nanti didengarkan ulang pelajaran yang lalu dari YouTube ya, karena nggak panjang waktu kita untuk belajar lagi ya. Maka langsung kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya pada bahasan hamzatul mawadi'u hamzatil wasli fil af'al yang nomor 2 di halaman 10 ya, di halaman 10. Nah, kita baca madhi as-sudasi ya, madhi as-sudasi. Nah, letak hamzatul wasli pada fi'il yang kedua terletak pada fi'il madhi yang jumlah hurufnya 6. Makanya dibilang madhi as-sudasi. Fi'il madhi 6 huruf. Plus artinya fi'il madhi 6 huruf. Misal istaqbala ya, itu kalau di depannya ada kata atau huruf aja, misalnya waw di depannya, kita nggak boleh membacanya istaqbala, tapi wastaqbala.
Karena hamzatul wasli itu memang enggak dia dibaca kecuali kalau dia berada di awal kalimat atau dia berada sebagai pembuka omongan. Ya, baik. Istasyara dan istau'aba. Ya, istaqbala itu artinya menyambut. Istasyara itu artinya meminta arahan, ya, meminta arahan. Kemudian istau'aba itu silakan antum cari di kamus. Mudah-mudahan nanti dapat ya. Baik. Kemudian posisi yang ketiga hamzah wasal pada fi'il. Lihat di situ amrul khumasi. Amrul khumasi. Ya, fi'il amri yang jumlahnya 5 huruf. Fi'il amri yang jumlahnya 5 huruf. Contohnya adalah kata ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Ibtadi, mulailah. Istau'ib. Ini nanti antum cari istau'aba baru dapat arti istau'ib. Ya, taib. Selanjutnya yang nomor 4 amrus sudasi. Fi'il amri yang jumlahnya 6 huruf. Fi'il amri yang jumlahnya 6 huruf. Contohnya apa? Istakhrij. Ya, istakhrij itu artinya simpulkanlah atau keluarkanlah. Ya. Istaqbil, sambutlah. Kemudian istaqir, ya, artinya istaqir itu duduklah atau tinggallah. Ya, duduklah atau tinggallah. Menetaplah. Ah, itu dia. Duduklah, tinggallah, menetaplah. Nah, selanjutnya yang nomor 5 amrus sulasi, fi'il amr yang jumlahnya 3 huruf. Fi'il amr yang 3 huruf atau jumlah hurufnya 3. Contohnya uktub, ijlis. Nah, kalau di depannya ada kata wa, maka bacanya bukan wa uktub tapi waktub. Kemudian ada kata ijlis, kalau depannya ada waw aja wajlis. Iftah dan ud'u sama dengan yang tadi. Ya, baik. Sekarang yang selanjutnya bagian jim, mawadhi hamzatul wasl. Yang pertama fil isim, yang kedua fil fi'li, baru yang ketiga fil huruf. Nah, hamzah wasl juga ada pada huruf. Di mana itu? Hamzatu alif lam ta'rif. Hamzatu alif lam ta'rif. Hamzah pada alif lam ta'rif. Makanya orang Arab itu enggak pernah memutus bacaan alif lam. Misalnya, ya, misalnya al madrasatu al kabiratu. Kalau yang pertama al madrasatu dibaca alnya karena dia berada pada awal kalimat. Maka enggak bisa enggak dibaca, harus dibaca walaupun itu alif lam yang hamzahnya adalah hamzah wasal. Tapi pada al-kabiratu yang setelahnya di depannya udah ada kata al-madrasah. Enggak boleh antum lagi sebenarnya membaca al-kabiratu, enggak boleh. Kecuali kalau antum baru belajar bahasa Arab pertama kali. Baru dibaca al-madrasatu al-kabiratu. Sebenarnya salah. Adapun yang benar membacanya adalah al-madrasatul kabiratu. Paham sampai sini? Ya, taib. Selanjutnya masuk ke pembahasan hamzatul qat'i, ya. Berarti hamzatul wasal selesai pembahasannya. Nah, sekarang masuk ke hamzatul qat'i. Ya, apa itu hamzatul qat'i? Hiya, baris ya kalau nggak tahu, hiya hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha, ya, fi ayyi makanin ja'at. Hiya hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha fi ayyi makanin ja'at. Dia adalah hamzah yang ditulis dan diucapkan. Jadi diucap dia, hamzahnya beda dengan hamzah wasal. Ya, dia adalah hamzah yang ditulis dan diucapkan dimanapun dia berada.
Fi ayyi makanin ja'at, dimanapun dia berada. Nah, lihat yang hamzahnya. Tuktabu hamzatul qat'i alifan fauqaha hamzatun. Nah, ya, tengok situ. Hamzah qat'i, atau Ustadz bacakan aja dulu ya, baru nanti antum artikan. Ya, Ustadz baca artinya, nanti baru antum tulis. Nah, sekarang kita barisi dulu biar gampang ya. Tuktabu hamzatul qat'i alifan fauqaha hamzatun. In kanat maftuhatan au madmumatan. In kanat maftuhatan au madmumatan. Wa alifan tahtaha hamzatun. Wa alifan tahtaha hamzatun in kanat maksuratan. Nah, lihat yang ba sekarang. Tabqa hamzatul qat'i ala haliha wala takhrujuha an awwaliyatiha idza dakhalat alaiha al-hurufu al-atiyatu. Nomor 1 al, ya, alif lam ta'rif itu maksudnya ya. Nahwu al-ikhlasu, tengok disebut i-nya kan, al-ikhlasu. Al-ummatu, kemudian al-amru. Nomor 2, lamul qasami ad-dakhilatu 'alal fi'li. Lamul qasami ad-dakhilatu 'alal fi'li. Nahwu la ukrimanna, la ukrimanna, la as'ayanna, la ukrimanna, la as'ayanna. Nomor 3, al-lam al-jarratu, al-lamu al-jarratu. Nahwu li'annaka, ya, selanjutnya li ihsanihi, li'annaka li ihsanihi. Satu lagi, li'u'mina, li'u'mina. Itu pada kata li'u'mina antum tambahkan hamzah di atas huruf waw. Antum tambahkan huruf hamzah di atas huruf waw. Li'u'mina. Nomor 4 sekarang, lihat. Ba'ul jarri, ba'ul jarri. Nahwu bi amrillahi, nahwu bi amrillahi. Kemudian selanjutnya bi uluhiyatihi, bi uluhiyatihi. Ya, selanjutnya allamu ad-dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabari. Allamu ad-dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabari. Lihat, nahwu la antal mujtahidu, la antal mujtahidu, la antal mujtahidu. Kemudian selanjutnya innal mu'mina la sadiqun. Nah, lanjut ya.
hamzatul istifhami al-maftuhu ma ba'daha. Hamzatul istifhami al-maftuhu ma ba'daha. Contohnya apa? Aasjudu. Aasjudu. Nah, lanjut. Nomor 7. Harful istiqbali. Harful istiqbali. Nahwu sa'aqra'u. Kemudian sa'ursilu. Kemudian al-fa'u wal wawu. Al-fa'u wal wawu. Nahwu fa innaka akhi. Nahwu fa innaka akhi. Wa innaka mu'minun. Ya, baik. Nah, lihat sini. Ya. Yang bagian hamzah, lihat situ, tuktabu hamzatul qat'i, ya, alifan, tuktabu hamzatul qat'i alifan fauqaha hamzatun. Tulis artinya. Hamzatul qat'i ditulis, hamzatul qat'i ditulis dengan huruf alif. Ya, lagi-lagi baik hamzah qat'i maupun hamzah wasal hurufnya adalah alif, ya. Jadi nanti antum jangan kalau dibilang hamzah, tulis hamzah wasal dan hamzah qat'i, antum tulis huruf hamzah depannya, salah, ya. Salah. Baik hamzah qat'i maupun hamzah wasal hurufnya alif. Bedanya apa? Nah, tengok di sini. Fauqaha hamzah. Yang di atasnya ada hamzah. Hamzah qat'i ditulis dengan bentuk huruf alif atau ditulis dengan alif, yang di atasnya ada hamzah. Inilah yang membedakan hamzah qat'i dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ditulis dengan bentuk alif tapi tidak ada hamzah di atasnya maupun di bawahnya. Adapun hamzah qat'i, antum lihat di sini, ditulis dalam bentuk alif, di atasnya ada hamzah. In kanat maftuhatan au madmumatan. Kalau barisnya baris atas atau baris dhammah. Wa alifan, dan ditulis dengan bentuk alif, tahtaha hamzah, yang di bawahnya ada hamzah. In kanat maksuratan, kalau berbaris kasroh. Tuh. Kenapa walaupun bentuknya itu alif, nih ya pertanyaan ya, Ustadz, kenapa lah dibilang hamzah Ustadz? Padahal kan jelas-jelas itu Ustadz, jelas-jelas dia alif Ustadz, mau hamzah qat'i, mau hamzah wasal. Kok dua-duanya disebut hamzah Ustadz? Kenapa nggak disebut dengan aliful wasal atau aliful qat'i? Kenapa Ustadz? Ini tulis jawabannya. Kalau antum mau ilmu lebih dan ilmu tambahan, tulis. Alasan kenapa nggak disebut dengan aliful qat'i atau aliful wasal adalah alif itu adalah satu-satunya huruf yang tidak bisa menerima baris. Antum kalau masih ingat dengan penjelasan pertama Ustadz, sebelum Ustadz memakai buku ini mengajarkan antum, Ustadz mengajarkan lebih dahulu buku yang sebelumnya Ustadz ajarkan walaupun salah. Buku yang antum pakai sekarang ini, penulisnya namanya Fahmi Najjar. Yang salah Ustadz ajarkan di pertama kali Ustadz ngajar itu buku karangan Syekh Al-Utsaimin.
Di situ dijelaskan bahwasanya alif itu adalah huruf yang tidak menerima baris sama sekali. Maksud baris tidak menerima baris sama sekali itu enggak menerima baris fathah, baris dhammah atau baris kasroh. Dia cuma menerima sukun. Makanya sebutan untuk judul kita adalah hamzatul wasli dan hamzatul qat'i, bukan aliful wasol atau aliful qat'i. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, itu dia, biar antum tahu. Baik. Sekarang kita masuk yang bagian ba. Tabqa hamzatul qat'i ala haliha wala takhrujuha an awwaliyatiha idza dakhalat 'alaiha al-huruf al-atiyah. Lihat sini. Hamzatul qat'i tetap pada kondisinya. Tabqa hamzatul qat'i ala haliha. Artinya hamzah qat'i tetap pada kondisinya. Wala takhrujuha an awwaliyatiha, dan tidak dapat mengeluarkannya dari kondisinya, meskipun huruf-huruf berikut masuk kepada hamzah qat'i. Walaupun huruf-huruf berikut masuk kepada hamzah qat'i. Titik 2. Antum lihat di sini. Yang pertama, lihat. Al ini sendiri ya adalah hamzah wasol. Jadi hamzah wasol pun jumpa dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'inya tetap dibaca. Lihat di sini al-ikhlasu. Enggak boleh antum bacanya al-ikhlas. Tetap antum harus membacanya al-ikhlas. Enggak boleh al-ikhlas, enggak boleh. Enggak boleh dibacanya cepat. Al-ikhlas enggak boleh. Al-ikhlas. Begitu juga dengan kata al-ummatu. Enggak boleh antum bacanya al-ummah. Al-ummah enggak boleh. Al-ummatu. Sama dengan kata setelahnya al-amru. Enggak boleh antum bacanya al-amr. Al-amru enggak boleh. Al-amru. Itu dia bacanya. Nah, jadi huruf yang pertama ini walaupun dia masuk ke dalam hamzah qat'i, kondisi hamzah qat'i enggak berubah, tetap dibaca dengan jelas. Hamzahnya tetap ditulis sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Kalau alifnya itu barisnya kasroh, maka hamzahnya di bawah seperti contoh kata al-ikhlas. Pada kata al-ummah, alifnya baris dhammah, maka di atas huruf alifnya itulah ditulis huruf hamzah. Begitu juga dengan kata al-amru, tetap juga hamzah qat'inya tetap juga disebutkan, dan alifnya itu baris atas, maka wajib ditulis hamzah di atas huruf alif yang berbaris fathah. Paham? Taib. Masuk yang nomor 2. Perhatikan. Lamul qasami ad-dakhilah 'alal fi'li. Contoh. Tengok di sini. Lam qasam buka kurung. Lam qasam buka kurung. Lam sumpah tutup kurung. Lam sumpah tutup kurung. Ad-dakhilah 'alal fi'li, yang masuk kepada fi'il, Antum lihat di situ, mana Ustadz lamul qasamnya? Itu yang Ustadz bacakan tadi,
la ukrimanna, lanya yang pertama itu yang dia langsung gabung dengan alif pada kata ukrimanna. Nah, la ukrimanna. Nah, lanya itu bukan la panjang, jadi bukan la kramanna, bukan. Ya, itu bacanya la ukrimanna. Nah, lamnya itu namanya lamul qasam. Nah, masuk kepada fiil yang di dalam fiil tersebut ada hamzatul qat'iynya. Nah, hamzatul qat'i itu kan di atas tadi dibilang hamzatun tuktabu, hamzah yang ditulis. Tengok situ, ditulis, wa yuntaqu biha, dan diucapkan. Fi ayyi makanin ja'at, dimanapun dia berada. Lihat itu tegasnya hamzatul qat'i. La ukrimanna, tetap dia ada, tetap dia disebutkan, tetap dia hamzahnya ditulis, baik dia di atas maupun di bawah huruf alif. Paham nih? Nah, kemudian selanjutnya la as'ayanna. Apa arti la ukrimanna? Ya, demi Allah, la ukrimanna, saya akan memuliakannya. Demi Allah saya akan memuliakannya. Satu lagi, la as'ayanna, saya akan benar-benar bersungguh-sungguh. Nah, lanjut ya. Kemudian lamul jarrah. Lamul jarrah itu lam huruf jar yang li, yang nanti dia setelah lam itu ya memang baris bawah. Nah, sebutannya adalah lamul jarrah. Ya. Nahwu li annaka. Tengok, ada li setelahnya annaka. Hamzahnya juga tetap ditulis, enggak dihapus dan tetap diucapkan. Selanjutnya li ihsanihi. Nah, tengok kata ihsan, nunnya baris bawah kan, karena sebelum kata ihsan itu ada lamul jarrah. Li ihsanihi. Baru yang selanjutnya li u'mina. Li u'mina, ya. Oke, li u'mina ini agak sedikit berbeda. Baik, lanjut. Baul jar, bi, yang bi dalam huruf jar itu. Baul jar. Nah, di situ apa contohnya? Bi amrillah, dengan perintah Allah. Nah, disebutkan bi amrillah, enggak bisa bi amrillah. Bi amrillah enggak bisa. Bi amrillah, jelas dia disebutkan. Jadi dia harus ditulis dan disebutkan. Benar-benar kaidahnya seperti yang berada di atas ditulis pertama kali ini. Hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha fi ayyi makanin ja'at. Itu dia, benar-benar berpegang dengan kaidah ini. Ya, baik. Lanjut bi uluhiyatihi, dengan keuluhiyahan Allah. Itu maksudnya ya. Kemudian ya, jadi udah jelas yang Ustaz sebutkan tadi, maka tinggal Ustaz bacakan aja tulisan-tulisan yang bercetak tebal ya. Karena selebihnya insyaallah antum udah paham tentang hamzah qat'i ini gimana aturannya ya. Baik, selanjutnya al-lamu ad-dakhilatu 'alal mubtada wal khabar. Lam yang masuk kepada mubtada dan khobar. Mana dia lamnya? Pada kata la. Setelahnya itu la anta, enggak boleh dibaca lanta, enggak boleh. Harus dibaca la anta, ya. Kemudian innal mu'mina lasadiqun. Mana lamnya? Lam yang pertama ini la anta, kemudian lamnya yang pada contoh kedua ini lasadiq, ya. Baik, selanjutnya sebelum kita akhiri, kita selesaikan dulu sampai nomor 8 ini. Ada 1 menit lagi. Hamzatul istifham. Sorry, Ustaz salah bacanya. Hamzatul istifham. Ya, karena kata al-istifham di sini ini adalah hamzah wasal. Ya. Nah, perhatikan. Hamzatul istifham ini, kata istifhamnya ini yang dia hamzah wasal. Tapi ya, hamzatul istifham yang setelah hamzatul istifham itu hurufnya itu barisnya baris atas, maka dibaca sebagai hamzatul qat'i. Makanya di sini dibilang hamzatul istifham, hamzah istifham yang huruf setelahnya berbaris fathah. Al-maftuhu ma ba'daha, yang kata setelahnya atau huruf setelahnya berbaris atas.
asjudu, nggak boleh antum bacanya asjudu, nggak boleh. Ya, taib. Selanjutnya harful istiqbal, huruf istiqbal. Ya, contoh sa'aqra'u dan sa'ursilu. Mana harful istiqbalnya? Sa. Huruf yang menunjukkan akan dilakukannya perbuatan di masa depan. Sa'aqra'u sa'ursilu, artinya saya akan membaca dan saya akan mengirim. Yang terakhir alfa wal waw, fa dan waw. Ya, contohnya fa innaka dan wa innaka. Jadi setelah fa ataupun waw, maka tetap juga hamzah wasalnya dibaca. Ya, waktunya udah habis. Mudah-mudahan antum paham dengan penjelasannya. Kalau nggak paham nanti didengarkan ulang atau tanya sama yang udah paham. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.